Karena pernyataan Ansep pada saat reuni, Hewan menjadi penasaran apakah Ansep benar-benar menyukainya pada saat SMA. Ia berniat bertanya langsung pada Ansep. Tapi, ketika Ansep bertemu dengan Hewan, dia langsung menjadi bingung harus bersikap bagaimana. Akhirnya, Hewan tidak jadi bertanya, dan langsung bilang kalau ia ingin meminjam buku dari tokonya. Setelah meminjam buku, ia langsung pergi untuk pulang. Tapi ketika berjalan pulang, tiba-tiba Ansep datang dan mengantarkan dia pulang karena alasannya sudah terlalu malam dan jalanan menjadi gelap. Keesokan harinya, Hewan pergi ke apotik ingin membeli obat karena ia merasakan sakit kepala. Setelah sampai apotik, penjaga apotik mengenalinya dan memberitahu kalau bibinya sedang sakit parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Setelah ia pulang dari apotik, ia bertemu dengan sahabat Ansep yang bernama Lee Jang-woo. Akhirnya mereka mengobrol dan Lee Jang-woo menawarkan untuk ikut ke klub buku nanti malam. Akhirnya Hewan setuju. Malam harinya, klub buku itu berkumpul di toko buku milik Ansep dan mereka meminta Hewan untuk membacakan beberapa kalimat buku yang pernah ia baca. Hujan jatuh di perairan Danau Haichon. Waktu yang mereka habiskan bersama kekasih tadi malam tampak seperti sebuah kebohongan. Aku memikirkannya, yang dia tinggalkan di rumput. Berapa lama lagi aku harus berjalan di sepanjang tepi rasa sakit untuk membunuh semua kenangan. Jika ingatan cinta itu hujan es, atau manisnya salju tersesat di musim yang salah, tak perlu penyesalan. Aku hanya ingin mereka hilang. Hanya kekecewaan yang tersisa di rumput yang sepi. Cinta lama melintasi sungai, menjauh. Andai saja aku juga bisa melintasi medan kegagalan ini. Setelah ia membaca sedikit kalimat, para anggotanya tersentuh. Dan Jang-woo memberitahu bahwa kalimat itu ada di buku yang ditulis oleh bibinya. Karena dulu, bibi Hewan penulis terkenal. Setelah perkumpulan buku selesai, keesokan harinya, Hewan bertanya pada bibinya tentang penyakit yang dia alami. Tapi bibinya enggan untuk menjawab, dan malah menyuruhnya mencari pekerjaan. Setelah itu, ia pergi dari rumah, dan menemukan pengumuman bahwa toko buku Ansep perlu pekerja paruh waktu untuk menjaga toko bukunya, karena di musim salju, ia sibuk membuka tempat ice skating. Hewan langsung bekerja untuk menjaga toko buku, dan di malam hari, Jang-woo, sahabat Ansep, datang untuk mengajak Hewan dan Ansep mengobrol. Ketika Jang-woo pulang, dan Ansep mulai kehilangan kesadaran, ia tak sengaja berbicara pada Hewan kalau ia senang Hewan datang ke sini, dan hal itu membuat Hewan sangat senang. Cerita flashback ke masa lalu, hari di mana Hewan bertemu teman pertamanya di sekolah yang bernama Kim Bo-young. Ia teman pertama yang tahu kenapa Hewan pindah sekolah ke desa. Karena ketika Hewan masih tinggal di Seoul, warganya terkena masalah karena ibunya membunuh ayahnya sendiri. Bo-young pun berjanji untuk tidak memberitahu hal ini kepada orang lain. Dan akhirnya, Hewan pun tak sengaja mendengar dari teman sekolahnya berbicara tentang ibunya. Kenapa ibunya bisa dipenjara. Lalu setelah Hewan tahu soal itu, ia langsung menyalahkan Bo-young karena hanya dia yang tahu rahasia Hewan. Balik ke masa sekarang, pada saat Hewan datang ke toko buku pagi-pagi dan mengobrol dengan Ansep, tiba-tiba teman lamanya, Bo-young, datang tanpa rasa bersalah sedikit pun.